Kami dari kemarin saat kita di Jakarta kemarin itu sudah menunggu yang katanya mau ketemu dengan si Reza, tapi sampai sekarang belum ketemu. Hola besinya kata Ani, Besti proses hukum yang terus bergulir meski akhirnya mau mengakui Reza Rosano adalah anaknya. Dinada yang baru-baru ini kembali buka suara di sebuah podcast tentang Reza dan dirinya itu diduga justru dianggap salah langkah lantaran diduga malah bikin blunder Besti. Terlebih sejak akhirnya mau mengakui Reza adalah anak kandungnya melalui unggahan video di laman Instagramnya, kubu Reza melalui kuasa hukumnya ternyata justru mengaku kalau Dena belum menemui Reza hingga sekarang. Gak cuma itu aja, Denada yang terlihat membeberkan bukti untuk membantah kalau terkait komunikasi justru Reza yang tak merespon pesan yang ia kirim pun ditampik oleh kubu Reza. Karena menurutnya Reza justru menjawab, hanya saja ia memilih lebih berhati-hati dalam mengeluarkan statement. Dan yang disampaikan Dena dalam bukaan suaranya baru-baru ini menurut Tika pun telah dijawab oleh dupliknya. Lalu benarkah statement Dena yang baru-baru ini kembali muncul hanya membuat blunder dan justru jadi salah langkah? Saya juga bingung dengan apa yang disampaikan dengan Mbak Dena ini. Jujur saya bingung nggak? Bingung kita bingung sekali. Makanya biar nggak tambah blunder lagi. Nanti kita akan buktikan di persidangan. Dikit lagi kan. Jadi begini, yang pertama terima kasih Mbak Dena sudah mau muncul. Yang kedua terkait tanggapan-tanggapan yang lain nanti kita akan buktikan di persidangan. Oke? Kita akan buktikan di persidangan. Saya hanya lihat sebentar saja Mbak. Karena dari kemarin kita masih repot, ada beberapa case yang harus kita selesaikan. Jadi saya nggak bisa selesaikan 1,5 jam itu kata rekan-rekan yang ngirimin video saya tuh, kita belum bisa nonton. Yang pertama. Yang kedua, kita ada beberapa kasus yang memang makan pikiran nih Pak. Jadi kita harus fokus ya kemarin Pak. Terkait statement yang Mbak Dena sampaikan, terima kasih. Terkait apa yang sudah diceritakan, ditunjukkan semua alat buktinya, nanti kita akan buktikan di persidangan. Simpel kan? Yang pertama, sama sudah bisa jawab kan? Betul, sudah kecewa. Bayangkan 24 tahun bukan waktu yang sebentar ya Mbak. Yang pertama. Yang kedua, Reza ini orangnya selalu hati-hati dalam menyampaikan tutur kata. Karena dia takut menjadi sesuatu hal yang blunder nanti ke si Reza. Yang ketiga, kami dari kemarin saat kita di Jakarta kemarin itu sudah menunggu yang katanya mau ketemu dengan si Reza, tapi sampai sekarang belum ketemu. Belum ada. WA itu dijawab kok sama si Reza. Dijawab. Nah terkait nanti apa yang disampaikan oleh Mbak Dena itu sudah kita jawab di replik kita. Sudah kita jawab. Nanti tinggal tunggu pembuktiannya saja. Sedikit lagi kok. Ramainya kemunculan Denada terkait suara hatinya untuk sang anak yaitu Reza yang ia sebut tanpa bermaksud untuk membela diri karena menyadari ada kesalahan yang ia buat diduga justru membuatnya masih saja terpojok Besti. Tak hanya warganet yang kini terlihat dalam unggahan video statement Dena saat podcast yang beredar di sosial media di mana seraya masih ada yang justru tetap menyalahkan Dena. Gak cuma itu aja, tapi psikolog Lita Gading pun terpantau memberikan komen di unggahan tersebut di mana ia menyebut drama. Nah, di sisi lain, di tengah ramainya statement Denada dalam aksinya yang buka suara itu, diduga berkaitan juga dengan kubu Reza yang diduga justru ingin mengulur waktu. Lalu bagaimana tanggapan kubu Reza perihal tersebut? Aku kepengen dia tahu bahwa nggak seperti itu gitu. Reza tuh nggak dibuang. Buat aku kalau ditanya, aku tentunya ya kepinginnya dipanggil ibu. Tapi kan
aku berasa aku nggak adil buat dia kalau ujuk-ujuk setelah sekian tahun gitu, terus tiba-tiba ujuk-ujuk aku datang dan aku bilang sama dia, pokoknya panggil aku ibu ya gitu. It's not fair menurut aku gitu. Jadi makanya aku bilang sama dia, terserah gitu, mau panggil apa aja boleh, mau panggil mbak boleh, mau panggil ibu boleh, apapun yang membuat Resa nyaman. Aku kepengen dia tahu bahwa nggak seperti itu gitu. Nggak seperti apa? Resa tuh nggak dibuang. Aku tuh mengandung dia dan melahirkan dia. Itu dengan penuh kasih, dengan penuh sayang. Aku mengambil keputusan itu sesadar-sadarnya, semantap-mantapnya, tanpa ada keraguan, Kak. Dan aku nggak kepengen dia merasa kayak gitu, tapi aku ngerti dia merasa kayak gitu, itu salahku. Jadi terkait sidang kemarin yang sempat kita tunda, tolong Mas. Jadi repliknya udah kita jawab ya, tadi sudah kita kirimkan. Jadi kita tidak ada niatan untuk mengulur-ngulur yang pertama. Kita tidak ada niatan untuk menghambat proses persidangan, tidak ada. Ini terkait profesi ya, tanggung jawab kita banyak sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita tetap kuat iman dan Islam. Pertama tetap amanah, bisa menjaga marwah kita sebagai seorang advokat. Banyak yang kita kerjakan Mbak, alhamdulillah. Jadi fokus kita kemarin sempat terpecah, namun tanggung jawab kita tetap. Jadi kita nggak ada alasan, nggak ada niatan untuk tidak mau datang ke mana, ke persidangan ya. Kita udah jawab kok. Jadi dibandingkan kubu sebelah kemarin yang sempat menunda-nunda beberapa minggu, bahkan lebih 1 bulan ya. Kita hanya meminta overtime saja 1 minggu kok, dan sudah kita selesaikan. Seraya tak ingin bungkam aja, seperti sebelumnya kemunculan Denada dalam podcast pun Seraya ingin menjawab terkait pelukan yang selama ini kerap digaungkan sang anak sebelum dan setelah Denada mengakui status Resa adalah anak kandungnya. Dimana menurut Dena, pelukan yang diinginkan Resa sebenarnya pernah ia bahas untuk juga sekalian bertemu dengan Resa. Dan bukan itu aja, Dena yang Seraya ingin memberikan fakta yang ia tahu pun sempat menceritakan terkait Resa yang ternyata sudah mau ketemu tapi kemudian jadi ragu. Mengakui itu tidak lewat kuasa hukum ya. Pengennya Tapi belum puas, pengennya mengakui langsung dari mulut Denada keluar, bukan dari orang lain. Apa menurut Karena kamu? masih belum percaya. Ya itu apa benar omongannya? Apa bukan? Apa Dan Resa juga pun minta pengakuan secara tertulis. Secara tertulis, tapi kan sudah di depan umum itu gimana? Kan bukan Itu kan bukan Denada. Denadanya sendiri yang ngomong. Jadi langsung yang ngomong ya? Jangan-jangan sampai dia membuat framing ya, itu tadi bahwa pengakuan itu adalah untuk mengantisipasi agar dia nanti tidak lagi diblokir di stasiun TV. Bukan pengakuan sebagai seorang ibu kepada anaknya yang membuka perasaannya sehingga timbul rasa sayang ya, rasa rindu, sehingga apa? Ingin memeluk anaknya, kan begitu. Sebetulnya selama ini udah berusaha untuk hubungin Resa dan aku pengen ketemu sama dia karena aku berhutang penjelasan ini kepada dia. Aku nggak tahu seberapa banyak yang dia udah tahu, tapi sejujurnya aku bikin video pengakuanku itu di tanggal 2 Februari. Dari mulai tanggal 3 Februari sampai setiap hari setelahnya, aku tuh sebetulnya WhatsApp ke Resa. Gitu, aku WhatsApp ke dia. Jadi tanggal 3 Februari jadi 1 hari setelah aku bikin
video itu, di situ aku WhatsApp dia, aku bilang, Resa, semoga Resa sehat-sehat, amin ya robbal alamin. Resa kalau boleh dan kalau Resa mau, ingin rasanya ketemu Resa. Aku bilang nggak untuk apa-apa, aku hanya ingin ketemu, kalau boleh pengen peluk aja, tapi hanya kalau Resa mau aja. Paling lama 30 menit deh aku bilang. Tapi kalau Resa nggak mau juga dimengerti kok. Semoga Resa selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Aku ngomong gitu karena aku nggak mau kasih dia penekanan, pemaksaan. Karena aku tahu aku salah. Jadi aku juga mengerti kalau seandainya Resa pun masih belum mau ketemu aku. Masih marah sama aku gitu. Nggak nyaman sama aku. Aku tahu, aku mengerti, aku menerima itu gitu. That's why aku ngomong tanggal 11 dijawab amin amin amin. Terus aku bilang, apa kabarnya Resa? Semoga sehat-sehat terus ya. Amin ya robbal alamin. Resa di mana? Boleh kalau pengen ketemu. Nah, lalu di sini Sempat ada jawab. baru dibalas gitu ya. Sebenarnya dia bilang ini waktu itu pernah ada Resa sampaikan juga respon dari dia. Tadinya sudah mau ketemu. Dia cuma bilang intinya kayak dia jadi maju mundur mau ketemu gitu. Terus aku bilang pada saat itu, Resa, coba apa yang kira-kira Resa usulkan. Aku bilang apa yang kira-kira Resa usulkan supaya keadaan bisa membaik dan Resa bisa merasa lebih, pun Resa sudah siap untuk ketemu maksudnya. Aku tulis di sini Mbak dalam kurung atau ibu, terserah Resa nyamannya mau panggil apa, nggak apa-apa kok, dipahami. Aku akan selalu di sini, anytime, kapan aja kabarin ya, sehat-sehat ya Resa. Memanasnya konflik ibu dan anak yang sebelumnya direda Denada dengan akhirnya mengakui Resa merupakan anak kandungnya memang bukan hanya terkait pelukan, tapi juga perihal dugaan nafkah yang tidak diberikan oleh Denada selama lebih dari 20 tahun. Nah, tak ingin hanya bungkam seperti sebelumnya, Denada pun dalam podcastnya membongkar terkait dugaan uang yang pernah diminta Ibu Ratih secara diam-diam kepadanya. Dan disebut Denada itu diberikan walaupun kondisinya saat itu tengah dalam kesulitan. Lalu bagaimana ya kubu Resa menanggapi hal tersebut? Benarkah yang dilakukan Denada kini justru bagi kubu Resa bakal jadi bumerang untuk Denada sendiri? Juli tahun 2019 Kak. Itu momennya aku udah ada di Singapura. Aisyah waktu itu sudah masuk tahun pertama kemo. Biasanya tahun pertama tuh kalau kemo tuh lagi dibom gitu loh. Jadi kemonya tuh lagi intensif dan agresif sekali. Dan pada masa itu kakak pun tahu aku lagi nggak ada duit. Ya nanti kan kita akan buktikan di persidangan toh. Gak apa-apa, itu haknya Mbak Dena untuk statement seperti apa. Silahkan saja, sah-sah saja. Cuma ya ketika terbukti di persidangan nanti ya mohon maaf kalau terbuka semua kan gitu toh Mbak. Tetap berjalan karena jangan lupa ya teman-teman, di sini penggugat ada 3. Penggugat pertama Resa Rosano, yang kedua ada Papa Dino, yang ketiga ada Mama Ratih. Perikatan di sini ini bukan hanya dengan Resa, perikatan yang terjadi antara Mbak Dena dengan Papa Dino dan Mama Ratih. Ya Besti, proses sidangnya masih bergulir, doain aja yang terbaik. Semoga ibu dan anak serta semua keluarga juga bisa segera menemukan titik terang yang terbaik untuk semuanya ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.